Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini kita masih membahas mengenai penelitian kualitatif. Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif. Ada 11 ciri yang akan kita bahas dan kita akan membahas mengenai 5 pendekatan penelitian kualitatif. Ciri penelitian kualitatif yang pertama yaitu latar ilmiah. Ini didasarkan pada asumsi ya, beberapa asumsi, ada 3 asumsi. Yang pertama itu adalah tindakan pengamatan, itu mempengaruhi apa yang dilihat. Yang kedua, konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penemuan mempunyai arti bagi konteks lainnya. Yang ketiga, sebagian struktur nilai konstekstual bersifat determinatif terhadap apa yang akan dicari. Yang kedua, yaitu manusia sebagai alat ya, atau yang dijadikan instrumen dalam penelitian. Ada 3 yang dilihat dari segi alat instrumen, yaitu peneliti atau dengan bantuan orang lain, yaitu untuk mengumpulkan data. Kemudian peneliti berperan serta pada situs penelitian. Yang ketiga, manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden dan mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Ciri yang ketiga, metode kualitatif ini menggunakan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Yang kedua, lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan jamak, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan lebih peka, juga lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh. Ciri yang keempat, data penelitian kualitatif ini bersifat induktif. Ya, artinya di sini ada 5. Maksudnya di sini proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak. Yang kedua, membuat hubungan peneliti dan responden menjadi eksplisit, dapat dikenali dan akuntabel. Yang ketiga, dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, lebih menemukan pengaruh besar bersama dan mempertajam hubungan-hubungan. Yang kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Yang kelima, didasarkan pada teori yang dasar atau grounded theory. Di sini bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis, tapi merupakan pembentukan abstraksi. Kemudian ada penyusunan teori dari bawah ke atas. Dan yang ketiga, peneliti menyusun dan membuat gambaran yang makin jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji. Ciri yang keenam, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Artinya, data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto atau video tip atau dokumen pribadi. Dan yang kedua, pertanyaan dengan kata tanya mengapa, alasan, apa, dan bagaimana terjadinya. Yang ketiga, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 7. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Ya, di mana kualitatif banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Contoh, seorang peneliti yang menelaah sikap guru terhadap jenis siswa tertentu. Peneliti mengamati dalam hubungan kegiatan sehari-hari, kemudian menjelaskan tentang sikap yang diteliti. Ciri yang ke-8 yaitu adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Batas di sini menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus, dan penetapan fokus penting untuk menemukan batas penelitian, kemudian peneliti dapat menemukan lokasi penelitian. 9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Maksudnya di sini dalam penelitian kualitatif meredefinisi validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain. Kemudian kriteria objektivitas gagal karena penelitian kualitatif justru memberi kesempatan interaksi antara peneliti dengan responden dan adanya peranan nilai. 10. Desain penelitian kualitatif itu bersifat sementara. Desain ini disusun secara terus-menerus yang disesuaikan dengan kenyataan. Dikarenakan tidak dapat dibayangkan tentang kenyataan jamak di lapangan, kemudian tidak dapat diramalkan sebelumnya apa yang berubah. Yang ketiga, bermacam-macam sistem nilai yang terkait, berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Yang terakhir, yaitu hasil penelitian itu dirundingkan dan disepakati bersama. Ya, yaitu dengan cara yang pertama menyusun kenyataan dari mereka yang diangkat oleh peneliti, kemudian hasil penelitian itu bergantung pada hakikat dan kualitas hubungan antara pencari dengan yang dicari. Yang terakhir, adanya konfirmasi hipotesis kerja akan menjadi lebih baik verifikasinya bila diketahui dan dikonfirmasi oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan yang diteliti. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai 5 pendekatan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, narrative research. Yang kedua, phenomenological research. Yang ketiga, grounded theory. Yang keempat, ethnographic research. Yang kelima, case study research. Pendekatan yang pertama yaitu narrative research.
yaitu merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan ragam analisis untuk fenomena dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Penelitian naratif ini dilakukan untuk menjelaskan serial kejadian yang satu dengan lainnya terkoneksi dengan baik, dan biasanya fokus pada satu atau dua individu dalam multi konteks. Penelitian naratif ini ada dua macam. Yang pertama menjelaskan perjalanan sejarah dari satu atau dua orang yang dapat konfigurasi sebagai sebuah cerita sejarah yang menyatu. Yang kedua, penelitian naratif itu dilakukan oleh para peneliti untuk menjelaskan biografi tokoh-tokoh. Kemudian, penelitian naratif ini juga bisa menghasilkan sejarah untuk konteks tertentu. Penelitian naratif membutuhkan bimbingan teori untuk memperluas jangkauan pengamatan dan membatasi narasi yang tidak relevan. Pendekatan yang kedua yaitu phenomenological research. Di sini berbeda dengan penelitian naratif ya. Kalau penelitian naratif itu melakukan deskripsi sejarah individu dalam berbagai aspek fenomena, sedangkan pada penelitian fenomenologi itu mengkonfigurasi satu fenomena yang dilakukan secara bersama oleh banyak individu. Ya, seperti fenomena tradisi keberagaman di kalangan masyarakat dan sifatnya berkenaan dengan satu fenomena. Fenomenologi adalah model penelitian yang dikembangkan oleh para filsuf di Jerman, yaitu ketika mereka meninggalkan ilmu kontemplatif pada falsafah berbasis data empirik dengan ending yang sama menjadi wisdom yang scientific. Di sini kita lihat sejarahnya ya, bisa kalian simak sejarah ditemukannya pendekatan phenomenological research. Ada dua tipe dari fenomenologi. Yang pertama yaitu hermeneutical phenomenology. Di sini yaitu penelitian empirik tentang sebuah fenomena yang terjadi pada sekelompok individu. Tapi kemudian peneliti melakukan interpretasi fenomena atau text of fact dengan pendekatan hermeneutika. Yang kedua yaitu transcendental phenomenology. Di sini yakni penelitian empirik yang mengesampingkan pengalaman peneliti dan terus mendalami fenomena empirik yang terjadi pada suatu subjek penelitian dan mengembangkan textual description dari data yang dialami subjek dari di luar diri peneliti. Kemudian mengembangkan struktur pembahasan berbasis pengalaman subjek penelitian. Ketiga yaitu pendekatan grounded theory. Ini jika dibandingkan dengan penelitian fenomenologi lebih menekankan pemaknaan terhadap fenomena yang terjadi pada sekelompok individu, sedangkan kalau grounded theory itu bergerak lebih dalam untuk menghasilkan teori di luar deskripsi data yang diperoleh dari proses interpretasi terhadap makna data tersebut. Di sini ada beberapa penelitian grounded theory ya, pengertiannya bisa kalian simak di slide ini. Kemudian ada tipe dari grounded theory, yaitu yang pertama systematic grounded theory dan kedua constructivist grounded theory. Systematic grounded theory ini adalah penelitian untuk menghasilkan teori yang dilakukan secara sistematis yang dimulai dari proses collecting data, understanding meaning of the data, interpreting the meaning of the data. Kemudian sementara itu constructivist grounded theory itu mengembangkan konsep yang berbeda. Di sini menghendaki data, pandangan, dan tindakan yang sangat kaya, ragam, berbeda satu sama lain dengan teknis analisis yang fleksibel dan perumusan teori sangat bergantung pada pandangan peneliti. Pendekatan yang keempat yaitu ethnographic research ya. Ini kalau dibandingkan dengan grounded theory mencoba melakukan pengkajian terhadap beberapa individu yang memiliki pandangan, tindakan, interaksi, dan pandangan sosial. Nah, sedangkan pada ethnographic ini lebih fokus pada keseluruhan budaya dari sekelompok etnik. Sini etnografi fokus pada kajian tentang nilai, sikap, keyakinan, dan bahasa dari sebuah kelompok sosial yang sharing kebudayaan. Itu dia ya. Ada dua tipe dari ethnographic research. Yang pertama yaitu realist ethnographic dan yang kedua critical ethnography. Realist ethnography adalah penelitian etnografi yang menggambarkan etnik tertentu secara komprehensif, objektif, tidak bias, dan menghasilkan deskripsi sebuah budaya masyarakat yang sudah diinterpretasi dan disajikan secara utuh apa adanya. Sementara pada critical ethnography adalah penelitian etnografi yang dipersiapkan untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat yang ditelitinya. Contoh kritik terhadap pemerintah yang membiarkan masyarakat tersebut tetap termarginalisasi. Dengan demikian, penjelasan etnografi akan disesuaikan dengan kebutuhan advokasinya. Pendekatan yang terakhir yaitu case study ya. Case study di sini adalah penelitian mengenai kasus-kasus unik dari sebuah etnik yang dikaji. Case study ini berbeda dengan etnografi. Kalau etnografi ini memiliki kecenderungan untuk menggambarkan kultur etnik secara komprehensif.
Di sini kita bisa lihat pengertian case study, yaitu merupakan penelitian yang fokus pada kasus-kasus tertentu dalam sebuah etnik tertentu. Ada 3 tipe dari case study. Yang pertama single instrumental case study, kedua collective case study, yang ketiga intrinsic case study. Yang pertama sekali kita lihat single, yakni penelitian yang fokus hanya pada satu kasus untuk didalami dan dideskripsikan secara mendalam, lintas disiplin dan lintas waktu. Yang kedua collective case study, yakni penelitian berbagai kasus dari berbagai tempat atau beberapa kejadian yang berulang dari satu kasus yang sama. Yang ketiga tipe dari case study ini adalah studi kasus, ya, intrinsic case study. Di sini studi kasus untuk satu kasus yang unik, tapi memerlukan penjelasan mendalam untuk bisa menjelaskan makna di luar fenomenanya. Baik, selesai sudah penjelasan materi kita hari ini. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas secara individu. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab, dan nanti Ibu akan men-sharingkan jurnal yang harus kalian lihat bagaimana riset problem, penggunaan teori, metode pengumpulan data, dan peran peneliti. Selamat bekerja!